Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Embun Sorgawi pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini pembacaan kita terambil dari dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Cukup panjang, oleh sebab itu sebelumnya kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Pagi hari ini Engkau sudah memberi kesempatan, kekuatan, kehidupan. Engkau memberi kesehatan bagi kami semua. Baik kami hamba-Mu dari tempat ini maupun semua pendengar yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Berkat-Mu tetap menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau memukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti, sehingga kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kepada kita atau bacaan kita hari ini dalam Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Dalam Ulangan pasal 28 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ya yang sangat unik saudaraku dan memberkati kita, yaitu berkat ya. Dan dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-46, di sana kita melihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kutuk. Jadi dalam pembacaan kita ini kita fokus kepada berkat. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, dalam pembacaan ini kita akan coba melihat, saya hanya baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya baca demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baru ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, luar biasa pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan lagi oleh satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan ini adalah persyaratan, atau saya katakan bahwa syarat untuk menerima berkat. Kasih Tuhan saudaraku itu tidak bersyarat ya. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah menerima kita apa adanya. Tetapi dalam berkat Tuhan ada syarat. Untuk menerima berkat, untuk meraih berkat Tuhan, ada syarat yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, hal-hal yang kita kerjakan pada hari ini yang harus kita lakukan untuk meraih berkat Tuhan, untuk menerima janji-janji berkat Tuhan, ada ditulis dalam ayat-ayat yang pertama dan ayat yang ke-13 dan 14 ini. Saudara, kalau melihat berkat ada banyak sekali ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah ladangmu, ternakmu, dan lain sebagainya. Bahkan dia katakan bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Itu semua adalah berkat-berkat Tuhan. Tetapi bagaimana kita meraih berkat itu? Bagaimana supaya berkat itu sampai kepada kita? Nah, hari ini saudaraku,
Dalam pembacaan ini ada 3 poin yang akan menjadi dasar kita untuk menerima berkat Tuhan. Yang pertama, saudaraku, syaratnya adalah dalam ayat yang pertama, bagian A, di sana dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mendengar dengan baik-baik, ya. Baik-baik mendengar suara Tuhan. Maksudnya adalah memasang telinga, memperhatikan, saudara. Memperhatikan firman Tuhan, memasang telinga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, saudaraku. Meneliti dengan seksama, menyelidiki setiap detail-detail firman Tuhan yang kita baca. Ada banyak orang asal membaca begitu saja, tetapi tidak memperhatikan, tidak meneliti, hanya sebagai satu kebiasaan. Membaca berlalu begitu saja. Tetapi membaca atau mendengar atau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu adalah memasang telinga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan baik-baik. Tidak heran, saudaraku, Raja Daud dalam hidupnya dia sangat suka terhadap firman Tuhan. Sehingga, saudaraku, Allah sendiri yang berkata bahwa aku berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena dalam hidupnya Daud senang, Daud menyukai firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu menjadi segala-galanya bagi Daud. Sebelum ia melakukan segala sesuatu, ia bertanya, meminta petunjuk daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Daud sangat diberkati dan ia berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Nah, jadikanlah firman Tuhan ini menjadi pola hidup, menjadi karakter kita. Itulah namanya mendengar dengan baik-baik atau mendengar dengan sungguh-sungguh, ya. Yang berikut, saudaraku, kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-1 bagian B, dikatakan di situ, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Juga diulangi dalam ayatnya yang ke-13, dikatakan, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang kedua, bagaimana supaya berkat Tuhan itu boleh kita raih dalam hidup ini adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Artinya, saudaraku, salah satu yang paling penting untuk menerima janji berkat Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22-24 dikatakan begini, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, menipu dirinya sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan itu hal yang paling penting, ya. Harus kita melakukan, bukan hanya sekedar mengetahui. Ada banyak orang dalam hidupnya belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, tetapi itu hanya sebatas disimpan di otak, menjadi bekal untuk menjadi pengetahuan. Bahkan tidak sedikit orang meneliti firman Tuhan untuk menjadi bahan argumen atau untuk mempersalahkan, mencari celah, mencari salah dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang salah. Firman Tuhan bukan untuk diteliti dan mencari kesalahan, tetapi firman Tuhan kita teliti untuk dilakukan, saudaraku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dengan setia, artinya adalah terus menerus kita lakukan. Tidak hanya sewaktu-waktu kita melakukannya, harus kita lakukan terus menerus sebagai gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita. Kita harus lakukan begitu kita membaca, meneliti, lakukan pada saat itu juga. Jangan kita tunggu waktunya, jangan kita menunda untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat kita mendengar, disitulah kita harus melakukan firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan datang kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri,
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa tidak keluar dari jalur, tidak menyimpang dari segala perintah. Ya, bagaimana supaya berkat itu turun atas kita? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus kepada tujuan, fokus pada perintah Tuhan. Ya, jangan sampai kita tertarik dengan hal-hal yang lain, dengan Allah lain, dengan penyembahan yang lain. Tetapi kita harus tetap fokus kepada perintah Tuhan. Artinya saudaraku, bahwa jangan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Intinya adalah kasih karunia Tuhan itu tidak bersyarat. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Nah, syaratnya pada pagi hari ini dalam pembacaan kita ini ada 3 poin. Yang pertama, saudaraku, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, lakukan dengan setia segala perintahnya, dan jangan menyimpang daripada segala ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah semua pemirsa, berkatilah semua yang menyaksikan acara ini, terlebih khususnya jemaat Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka semua. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Segala kebutuhan, segala persoalan, segala masalah yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar. Kiranya berkat Tuhan ini mengalir dan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.